Halo Mas, selamat malam. Jadi saya mewawancarai mengenai mata kuliah extensive reading. Oke? Ya, Ya, oke. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih pandangan Mas Iif tentang extensive reading sebagai metode pembelajaran bahasa Inggris? menurut saya extensive reading adalah metode yang cukup cukup bagus kepada peserta didik, khususnya peserta didik yang notabene pada tingkatan beginner atau pemula sekali. Jadi metode extensive reading ini adalah metode yang menekankan pembaca untuk membaca sebanyak-banyaknya, yang saya tahu, untuk membaca sebanyak-banyaknya dan tidak ditekankan untuk seperti pronunciation ataupun aksen dalam membaca tersebut. Oke. Selanjutnya, Mas Iif tuh pernah nggak sih menggunakan extensive reading dalam proses pembelajaran bahasa Inggris? Saya selalu menekankan kepada peserta didik saya, apalagi saya mengajar di SD kelas 6, jadi untuk anak-anak untuk tetap membaca tanpa takut untuk cara bacanya salah apa enggak. Jadi saya selalu menggunakan metode tersebut. Oke. Terus menurut Mas Iif, manfaat utama dari extensive reading dalam pembelajaran bahasa Inggris itu apa sih? Manfaat utamanya, kalau saya pribadi, pastinya menekankan siswa atau anak-anak untuk lebih berani mengencourage mereka untuk berani membaca. Setelah mereka berani membaca, ada effort sendiri dari peserta didik tersebut untuk kurang lebih bisa mengungkapkan kata dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian bagaimana extensive reading membantu meningkatkan kemampuan membaca dan pemahaman bahasa Inggris? Itu tentunya dari peran guru juga sangat penting. Jadi dalam extensive reading pun, misalkan kita memberikan satu kajian atau satu kalimat ataupun satu buku, satu lembar kepada siswa untuk membaca, kita pun harus tetap mendampingi, dan kita pun harus, karena di satu kelas biasanya kita lakukan bersama-sama, kita membaca bareng-bareng kayak gitu. Jadi saya tetap mendampingi mereka, ya hanya untuk mengingatkan siswa, apabila siswa tersebut tidak bisa membacanya, saya cukup menyupport dari belakang. Oke. Terus di metode pembelajaran bahasa Inggris kan ada banyak ya. Terus gimana sih? Kan ada menurut Mas Iif itu melihat perbedaan dalam kemajuan siswa yang menggunakan extensive reading dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya tuh gimana sih? Ada bedanya apa enggak gitu? Pastinya berbeda, apalagi dua metode yang saya tahu ini, ekstensif sama intensif, sangat bertolak belakang. Dan intensif pun bisa bisa juga ditekankan untuk peserta didik saya kelas 6 SD, namun dalam hal ini kalau kelas 6 SD untuk membaca dan aksen harus sama seperti penutur asli native speaker, sepertinya sangat sulit. Jadi untuk level kelas 6 SD masih dengan extensive reading, dan untuk intensive reading pun bisa lebih banyak impact-nya untuk kelas 6, dan tentunya ini lebih butuh support dari peran guru untuk lebih memberikan pendalaman lebih dalam cara membaca bahasa Inggris. Terus ada nggak sih tantangan khusus yang Mas Iif temui saat menerapkan extensive reading dalam pembelajaran bahasa Inggris? Gimana cara ngatasinya? Kalau untuk tantangan yang berat, jujur tidak terlalu berat, karena untuk intensive reading ini sangat freestyle, sangat sangat mudah, dan memang ini memang selayaknya seperti itu extensive reading. Jadi untuk mengurangi kekhawatiran saya pada anak-anak kelas 6 ini, cukup dengan terus memberikan dorongan, baik itu dari grammar, dari mata kuliah pronunciation yang saya juga handle, dan ya saya sangat yakin dengan metode ini.
Oke. Terus bagaimana Mas Iif memilih materi bacaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memilih memilih untuk yang dibaca untuk siswa, saya selalu memberikan kata-kata yang sepertinya tidak terlalu advance, dalam arti bacaan-bacaan yang selayaknya ada di cerpen ataupun yang ada di surat kabar, yang mana itu bahasanya masih bisa dieja, ya meskipun agak susah untuk pemula seperti itu, tapi masih tergolong tidak terlalu complicated. Jadi tidak seperti uh, irregular verb. Maksudnya irregular vocabulary. Oke. Terus Mas Iif punya nggak sih rekomendasi buku atau sumber bacaan yang cocok untuk extensive reading dalam pembelajaran bahasa Inggris? Untuk buku mungkin lebih ke majalah. Mungkin ya saya juga tidak bisa memberikan literatur ataupun spesifiknya buku apa, tapi ya untuk saya pribadi dari majalah saja sih. Ya, karena mungkin kalau novel itu terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi. Ya. Terus bagaimana Mas Iif memotivasi siswa untuk terus membaca dan menggunakan extensive reading sebagai bagian dari rutinitas pembelajaran mereka? Di setiap sela-sela mereka membaca ataupun setelah mereka membaca satu teks yang saya berikan dan itu selesai, saya di tengah itu memberikan tongue twister, semacam senam senam lidah untuk mereka lebih suka dengan aksen bahasa Inggris. Lebih-lebih yaitu pasti lagu, karena tongue twister ini berhubungan dengan senam lidah, jadi saya kasih lagu ataupun sekedar ABCD kayak gitu, dan itu cukup efektif untuk memberikan mereka semangat untuk lebih suka membaca ataupun lebih suka materi bahasa Inggris, meskipun ya kelas 6 SD agak masih kanak-kanak, jadi masih ada kesan bercanda, tapi ya kita harus sabar sebagai guru. Oke. Terus sebenarnya extensive reading tuh cocok nggak sih untuk semua tingkatan kemampuan bahasa Inggris? Pastinya cocok. Kalaupun itu untuk level bahasa Inggris yang sudah advance, yang advance pun juga pastinya mereka dalam membaca extensive reading, dalam membaca suatu semisal koran ataupun majalah, mereka pun nggak bakalan memperhatikan pronunciation ataupun accent. Jadi mereka hanya sekedar membaca, karena tujuan membaca ini adalah untuk menggali informasi, menggali maksud ya apa yang dibaca. Jadi ini pun juga bisa diterapkan untuk semua level. Terus ada strategi atau pendekatan khusus yang masih If gunakan saat menerapkan extensive reading dalam pembelajaran bahasa Inggris nggak? Semula tidak ada, hanya sekedar memberikan pengarahan sebelum mereka membaca bersama, lalu sepertinya di tengah-tengah saya selalu ikut membaca, dan dalam arti untuk memimpin mereka ikut membaca, dan itu ya hanya hal wajar saja. Terus gimana cara mengevaluasi kemajuan siswa dalam membaca dan memahami teks bahasa Inggris melalui metode ini? Untuk memahaminya ya, karena seperti layaknya sekolah dasar ya, kita pasti ada tes akhir semester ataupun tes akhir minggu. Kadang-kadang untuk bahasa Inggris ini memang agak sering saya lakukan 1 bulan sekali, 2 minggu, kadang 1 bulan sekali. Jadi saya akan tes mereka, dan saya tetap dan selalu memonitoring setiap skill rating dari setiap siswa. Terus menurut Mas Iif nih, extensive reading lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan membaca dibandingkan dengan metode pembelajaran bahasa Inggris lainnya. Maaf? Extensive reading itu lebih efektif nggak sih dalam mengembangkan keterampilan membaca dibandingkan dengan metode pembelajaran bahasa Inggris lainnya?
Iya, lebih 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 cepat efektif. karena lebih efektif karena untuk extensive reading ini seperti halnya untuk kelas 6 SD mereka mungkin akan menggunakan metode ini untuk dalam hal tes tes akhir semester di mana mereka dikasih waktu untuk mengerjakan soal yang banyak, lalu mereka pun juga harus bisa membaca secepat itu dan memahaminya. Jadi tetap penggunaan metode ini dalam hal tes sangat perlu daripada karena membaca tidak mungkin membaca dengan lisan, tapi membaca dalam hati dalam hal ini. Terus Mas Iif punya contoh konkret atau cerita sukses yang melibatkan penggunaan metode ini dalam belajar bahasa Inggris nggak? Untuk kasus ini untuk di peserta didik saya tidak ada, namun saya pernah tahu di mana teman saya dulu pernah belajar uh, bahasa dan itu untuk keperluan tes IELTS di mana dia diwajibkan membaca satu paragraf dan memberikan jawaban dalam reading IELTS dan itu membutuhkan metode ini karena metode reading ini sangat cepat jadi teman saya itu langsung membaca keseluruhan paragraf dan mengetahui makna di balik pertanyaan tersebut dan akhirnya dia bisa mengerjakan soal tersebut. Oke. Terus bagaimana Mas Iif melibatkan siswa dalam diskusi atau aktivitas berbasis teks setelah mereka melakukan extensive reading? Untuk hal ini lebih lebih terkhusus lebih terkhusus lebih terkhusus tidak ada sangkut pautnya siswa. Jadi dalam berdiskusi dan beraktivitas karena layaknya aktivitas pun mereka pasti berdiskusi dan untuk seperti contohnya kerja kelompok saya selalu menekankan mereka kerja kelompok pun suruh membaca saja tanpa berdiskusi pakai bahasa Inggris dan mungkin maksud saya apa uh, penyampaian saya kurang sempurna dalam hal ini karena saya juga kurang mengetahui mereka di belakang cuman untuk metode belajar mengajar di kelas uh, teknik ini ya bisa digunakan. Oke. Terus Mas Iif suka membaca buku atau bacaan bahasa Inggris nggak sih? Terus biasanya Mas Iif menggunakan teknik membaca apa? Untuk membaca saya sekarang karena di serba digital saya lebih suka membaca artikel jadi membacanya di dalam smartphone saya dan pastinya menggunakan bahasa Teknik. teknik ini karena saya untuk membacanya pun hanya ingin sekedar mengetahui apa isi artikel tersebut dan tidak perlu saya uh, tidak perlu saya utarakan menggunakan lisan dalam membaca artikel tersebut. Terus apa yang membuat Mas Iif tertarik dengan membaca bacaan bahasa Inggris selain ingin mengembangkan bahasa Inggris doang gitu loh? Rasa ketertarikan lainnya itu apa? Rasa ketertarikannya karena Indonesia ini termasuk negara yang level bahasa Inggrisnya rendah jadi untuk harapan saya kepada generasi penerus ya harus bisa berbahasa Inggris karena mengingat report ataupun ya raport negara kita berbahasa Inggrisnya kurang jadi ini tantangan dan sekaligus mengikuti hati nurani saya untuk terus mengencourage mereka untuk bisa bahasa Inggris minimal bisa membaca. Oke. Terus menurut Anda berapa persen tingkat kegiatan membaca atau tingkat apa sih reading lah dalam mengembangkan bahasa Inggris? Gimana sih ya? Maksudnya tingkat itu tingkat berapa persen tingkat tingkat kontribusi mempengaruhi reading tingkat dalam dalam hal ini untuk tingkat kontribusi reading dalam membangun orang bisa berbahasa Inggris bisa ya. dikatakan mungkin 45%. 45% karena untuk reading ini yang sangat krusial sekali karena
orang bisa menulis pun karena bisa membaca, dan juga untuk listening mungkin tidak perlu karena ini, tapi untuk menulis ataupun menulis dan membaca adalah perlu sangat reading. Oke. Terus hal apa yang sangat mempengaruhi dan sangat meningkatkan dalam metode pembelajaran bahasa Inggris? Metode yang sangat Sangat. bagus untuk bahasa Inggris adalah metode yang lebih mewajibkan siswa untuk aktif. Dalam hal ini kita pun harus membuat mereka bisa aktif, dan bagaimana caranya kita bisa membuat mereka aktif dengan cara mereka harus suka bahasa Inggris tersebut. Jadi kalau kasus ini untuk anak kelas 6 SD, saya selalu mereview. Kadang dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai, saya langsung memberikan review tentang film yang sudah saya tonton, seperti film-film baru, dan itu cukup membuat mereka penasaran, dan akhirnya ya mereka cukup menyukai bahasa Inggris. Mungkin saya bisa bilang dari keseluruhan 31 siswa di kelas saya ada sekitar ya 21 ataupun 23 siswa yang sangat antusias seperti itu. Oke. Terus pertanyaan terakhir, kan beberapa orang kan beranggapan kalau membaca itu kan membosankan. Terus bisa nggak sih ngasih motivasi buat English learners biar bisa rajin membaca gitu? Sepertinya ya untuk membosankan ini kembali lagi ke level suka SDM, bukan SDM ya, orang-orang Indonesia terutama dalam hal membaca. Jadi membaca ini tidak hanya membaca bahasa Inggris, membaca apapun juga sangat penting, dan harusnya untuk orang-orang kita itu ya suka membaca, jangan suka menonton aja. Jadi kalau untuk ini, dalam hal ini kajian yang akan dibaca sepertinya menarik apa enggak, dan dalam hal menarik apa enggak balik lagi ke orangnya, apakah orangnya suka tema tersebut, topik tersebut. Kalau memang suka pasti dia akan baca gitu. Tapi ya kembali lagi, orang-orang kita sekarang cenderung menonton seperti melihat video di YouTube ataupun di mana. Jadi untuk membaca ini memang ya agak kurang, tapi ya semoga aja bisa teratasi. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak, Mas. Iya, terima kasih juga, Mbak. Sukses selalu.